adiknya ngomong bilang, Rafka, saya jadi ada sesuatu tuh di situ. 2 kali hilang, saya juga yang memberikan informasi ke keluarganya. Akhirnya ketemu. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun, saya dihubungin dari panti sosial di Cipayung. Bapaknya langsung, iya Pak, itu bener anak saya, ya gitu. Saya kan bingung, ya begitu. Selamat datang di channel YouTube Liputan Messi TV. Anda juga bisa nonton kami di video. Saya Riko Anggara, Kepala Produksi Pemberitaan Messi TV. Jadi setiap harinya, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, banyak sekali cerita masuk ke redaksi Liputan Messi TV. Itu banyak juga yang kalau kita baca memilukan hati, bikin kesel, dan lain-lain. Salah satu tujuan kami memberitakan informasi kepada Anda adalah bikin dampak baik tentu saja. Dan saya merasa perlu ngajak ngobrol salah satu senior saya, dia adalah wartawan beneran kalau menurut saya, karena dia selalu fokus ke itu, ke dampak. Saya bersama Mas Nurwanto. Makasih Mas Riko. Jadi gini konteksnya. Jadi kemarin itu kita punya kabar bahagia. Tiba-tiba Mas Nur itu adalah produser Buser di Liputan Messi TV. Itu yang tayang setiap Senin sampai Jumat. Di Buser itu ada satu mini segmen namanya Orang Hilang. Dan Mas Nur ini mendedikasikan hidupnya kalau buat saya ke orang hilang itu. Nah, kemarin itu adalah salah satu kabar baik dari sekian banyak kabar baik yang pernah kita terima. Jadi ada satu orang yang hilang selama 3 bulan, kemudian ketemu lagi sama keluarganya gara-gara tayangan Orang Hilang di Liputan Messi TV. Gitu ya Mas Nur? Iya, di Buser. Jadi, di Buser. Jadi gimana ceritanya kemarin? Pagi-pagi langsung, wah! Ya sebenarnya sih berita itu berita stop. Itu liputan itu diliput itu bulan Ramadan. Biasalah karena mau cuti nyetok dulu aja begitu. Lah kan ada libur-libur ya gitu. Jadi baru tayang kemarin. Tapi setiap minggu saya itu terus ngabarin ke keluarganya. Bu, bagaimana kabarnya Rafka? Iya Pak, belum ketemu. Gimana ya kira-kira ya gitu. Saya ngasih tahu, Ibu udah cari belum ke panti sosial ya gitu. Udah Pak, ke Kedoya sama ke mana? Ke Cipayung ya begitu. Lah, udah kayak begitu. Masih saya tuh minggunya lagi WhatsApp lagi ya gitu. Nanya lagi gimana Bu kabarnya? Udah ketemu apa belum? Belum. Emang yang di SCTV belum tayang? Belum Bu, soalnya antrian. Banyak orang hilang yang lagi minta tolong ke SCTV begitu. Terus ibunya juga ngomong ke saya WhatsApp, Pak, kira-kira anak saya masih hidup apa enggak sih? Iya, sampai ngomong kayak begitu kan saya jadi sampai down ya kayak begitu. Lah tayangan kan udah siap. Begitu ditayang yang kemarin itu, yang di hari Kamis dini hari, lah kan di tayangan pencarian orang hilang itu kan ada nomor handphone saya. Pribadi ya? Pribadi ya begitu. Biar kalau ada apa-apa biar saya langsung bergerak cepat ya gitu maksudnya ya gitu. Lah tiba-tiba saya buka pagi-pagi ada nomor yang masuk. Emang nomor nggak dikenal ya gitu. Tapi di situ sih ada tertulis kalau nggak salah namanya si Anggi Permana ya begitu. Nggak cuma nomor telepon, ada rekaman juga, rekaman dia yang menemukan orang yang mirip di foto. Ada di program Buser Orang Hilang itu ya begitu. Ada suara juga ya gitu, sama foto juga ya gitu. Lah, saya kan bingung. Akhirnya saya saya bilang ke keluarganya ini menurut saya sih kayaknya bukan ya gitu, karena saya kan kadang-kadang agak paham. Begitu ngomong ke keluarganya, Pak, mohon izin tayangan pencarian orang hilang Rafka tadi udah tayang di Buser SCTV ya gitu. Nah ini diduga ada pemirsa Buser yang nonton itu menemukan Rafka di Terminal Kampung Rambutan. Oh makanya pagi itu saya juga ada di grup kan. Mas Nur pakai ini diduga. Iya. Diduga. Oke. Nah udah kayak gitu, tolong Pak, ini bener nggak gitu? Bapaknya langsung, iya Pak, itu bener anak saya ya gitu. Saya kan bingung ya begitu. Saya bilang, Bapak sabar aja, sekarang Bapak cross check aja Pak ke Terminal Kampung Rambutan ya gitu. Kalau nggak bisa Bapak menghubungi nomor handphonenya Anggi ya begitu, takutnya si Rafka itu bisa kabur di Terminal Kampung Rambutan ya gitu. Nanti kalau di situ nggak ada, Bapak cek lagi ke Dinas Sosial Cipayung ya begitu. Udah kayak gitu saya langsung ngabarin teman-teman Dinas Sosial, kenal nggak sama si Anggi Permana ya begitu. Ternyata
nggak ada yang kenal Pak, petugas dinas sosial ya begitu. Ya udahlah, saya kepengennya nyelamatin ini dulu Mas Riko, gambarnya dulu begitu loh. Gambarnya pertemuan siapa? Si Rafa dengan keluarga. bapaknya gitu, gimana caranya gitu. Nah, sementara kan bapaknya kan udah seneng banget itu, udah ketemu anaknya begitu. Lah saya langsung koordinasi di sini, tolong dong selamatkan gambar yang di apa? Yang di Cilincing gitu untuk pertemuan kembalinya. Tapi alhamdulillah saya seneng banget itu pertemuan dengan adiknya itu benar-benar natural sekali itu. Adiknya ngomong bilang, Rafka, saya jadi ada sesuatu tuh di situ meskipun gambar cuma berapa detik kayak begitu. Ada kepuasan saya tersendiri. Habis kayak gitu saya bilang ngomong ke Mas Pras, Mas saya bangga banget nih tayangan yang tadi pagi ada hasilnya ya gitu. Terus Mas Pras bilang boleh di-share ke grup, monggo silahkan ya gitu. Jadi buat konteks aja, Mas Nur ini naro nomor handphone pribadi Mas Nur di layar SCTV. Saya udah sempat bilang ke Mas Nur, Mas Nur yakin mau naruh nomor handphone Mas Nur nih? Ya. Karena bisa jadi takutnya ada yang iseng. Pasti ada sih gitu. Pasti itu sih. Kenapa Mas Nur kayak membaktikan dirinya? Biar cepet saya bergerak kayak begitu. Saya tuh kalau mau nolong itu nggak mau tanggung-tanggung kayak gitu. Sebelumnya nih saya udah sama keluarga. Ini kan saya cuma hanya kenal di media sosial sama keluarganya. Keluarganya sampai bilang janji gitu. Nanti dikasih ini kok, saya bilang apa? Pokoknya nggak ada biaya dan tidak dipungut biaya untuk liputan ini gitu. Akhirnya kan keluarganya mau diliput. Udah 16 tahun ya Mas Nur ya? Berarti di Orang Hilang. Iya, 16 tahun ngurusin Orang Hilang. 9. Jadi Mas Nur ini dulu adalah kameramen. Iya. Saya sempat jadi reporter jalan sama Mas Nur dan dia sangat detail, sangat memperhatikan banyak sekali aspek-aspek yang tentu saja buat layar. Nah, 16 tahun. Jadi awalnya gimana Mas Nur tiba-tiba muncul dan jadi produser Orang Hilang? Sebenarnya sih saya dulu dipasangin sama reporter. Lah reporter itu dia yang satu pasangannya reporter buat Sosok, yang satu buat Orhil. Saya cuma 2 bulan kok. Lah tapi reporternya kadang-kadang bolak-balik janji, nggak bisa liputan. Lah saya tuh seneng di situ. Jadi saya tuh terus terang itu di situ tuh belajar otodidak. Dari subklip, dari naskah, dari ya liputannya ya liputan feeling saya itu loh. Jadi Mas Nur tuh nyari kan ini. Kan ada juga yang ngehubungin redaksi kita, tolong ada orang hilang, segala macam, itu ada. Tapi kan nggak selalu ada kan. Iya. Jadi skema kerja Mas Nur mencari orang hilang, menemukan keluarga, dan menolong sampai akhirnya mempertemukan itu, coba cerita. Iya, jadi kalau dulu kan banyak sekali ya yang belum ada media sosial, ngirim ke redaksi Liputan 6 ya gitu, dengan syarat ya ada foto orang hilang, surat keterangan dari kepolisian, dan nomor yang bisa dihubungin. Itu kan kalau dulu lah. Kalau sekarang kan dari media sosial. Jadi saya kadang-kadang ya nyari di Facebook atau Instagram atau kerjasama dengan dinas sosial. Gitu. Mas Nur yang nyari? Iya, saya yang nyari. Oke, setelah dapat nih, ada orang hilang nih, si A gitu. Apa yang Mas Nur lakukan berikutnya? Saya harus ngambil dari mana dulu gambarnya ya gitu ya. Ini kan saya banyak ya kerjasama dengan dinas sosial Cipayung. Kadang-kadang ada materi dari Cipayung, ini Mas, Pak Nur nih saya ada materi ya gitu. Cuma dikasih kayak gitu doang. Ya nanti saya garapnya ya kayak ngambil visual di Cipayung dulu, terus nanti keluarganya orang hilang mungkin kayak yang di Lampung kayak gitu, bikin pencariannya, terus nanti mungkin dilakukan video call atau Zoom ya begitu. Kalau memang udah oke ya kita pertemukan. Dan kemarin juga tim dari Orang Hilang juga nganter sampai ke Lampung. Kan selain memang Mas Nur adalah orang yang sering bekerja dengan baik, kenapa melakukan ini semua? Karena ini udah bukan lagi beyond mengerjakan tugasnya. Karena buat saya ini sudah lebih dari mengerjakan tugasnya, tapi mengerjakan tugasnya dengan hati, kemudian berdampak hingga akhirnya. Karena saya paham banget ketika Mas Nur kayak mau pitching, Rick, kirim orang buat hilang. Nah, dan saya tuh bisa ngerasain itu kalau Mas Nur itu melakukannya itu emang pakai ini gitu. Kenapa Mas Nur melakukan itu? Ya itulah yang lakukan dan yang pikirkan. Membantu orang itu saya kepenginnya ya semaksimal mungkin itu. Kalau bisa ya emang harus kepenginnya ketemu ya begitu. Jadi ada kepuasan tersendiri ya gitu di situ. Kalau ini
Udah berapa Iya. banyak yang ditemuin? Ini sih mungkin selama 16 tahun ya. Ini ada 29 yang terekam di WhatsApp kayak gitu. Ini juga masing-masing punya cerita Ini sendiri-sendiri. wartawan beneran Iya, nih, ini guys. 2 kali hilang, saya juga yang memberikan informasi ke keluarganya. Ini ketemu di Cipayung dan ketemu di Cengkareng. 2 kali hilang. 2 kali hilang. Keluarganya gimana? Ya emang ini kan ada gangguan ya begitu. Ya keluarganya ngirim ya, kadang-kadang saya cuekin. Ya Ibu, kalau udah hilang ya dijaga Bu, jangan sampai hilang lagi. Soalnya di kami kan banyak yang laporan orang hilang kayak gitu loh, bukan anak Ibu aja ya begitu. Terus ibunya, ya habis gimana lagi saya kalau nggak minta tolong sama Pak Nur. Begitu. Saya kan kadang-kadang bingung kayak begitu loh. Mas Nur nemuinnya gimana? Saya kan langsung ini ke grafis minta tolong bikinin cari orang hilang. Saya langsung nyebar ke Facebook, apa Instagram, apa ke dinas sosial di Jabodetabek sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya sebarin kadang-kadang ada info, iya Pak benar itu ada di panti kami. Jadi kita rencanakan buat pertemuannya seperti itu. Oke. Iya. Dari foto-foto ini, mana yang nyampe banget ke hati yang ini kan kadang saya kalau liputan nih Mas Nur, kalau liputan kan suka ada yang kebawa gitu, kebawa ke sini kan. Kayak, ini harus bikin dampak yang bagus banget. Nah, mana yang Mas Nur kebawa ke sini dan kebawa ke sini? Nah, ini Mas Riko. Ini orang dari Kuningan, Jawa Barat. Mungkin 3 tahun yang lalu, ini kan penyandang tunawicara. Dia tuh bawa motor ke pasar. Nah, mungkin motornya habis bensinnya jadi tertinggal. Gimana dia ini bawa sepeda motor dari rumah pasar, dari Kuningan. Dari Kuningan ke ya nggak tahu mungkin ke arah Ciamis atau apa ya begitu. Terus sepeda motornya tuh sepeda motornya itu habis bensinnya. Jadi dia tuh sampai terlantar, dia ada di Cipayung. Jauh amat? Iya, nggak ngerti itulah. Kadang-kadang banyak keajaiban di sana. Nah, terus ketika udah kayak begitu saya minta tolong dong, karena dia minta tolong ke SCTV. Nah, ini saya minta tolong ke koresponden, tolong dong diliput pencariannya gitu. Akhirnya ketemu. Setelah 2 tahun, saya dihubungin dari panti sosial di Cipayung. Ini terekam dari sidik jari dari Dukcapil, ada alamatnya. Kan dinas sosial yang di Cipayung sama Dukcapil kan kerjasama. Jadi kadang-kadang orang yang terlantar kayak gini nggak ada identitasnya, ada perekaman ini biometrik. Jadi terekam alamatnya. Ini mungkin waktu di Kuningan dia pernah bikin EKTP. Ini kita nggak ngomongin Kuningan Jakarta ya, kita ngomongin Kuningan Jawa Barat. Iya, kayak begitu. Dan itu jauh banget. Jauh banget kayak begitu. Terus karena saya nggak sanggup atau apa, saya hanya kirim foto. Tapi saya bilang ke keluarganya, ini nanti kalau saya pas lagi ngirim foto WhatsApp, tolong direkam ya gitu. Ya direkam ala kadarnya ya gitu. Saya kan nggak mungkin minta tolong sama koresponden ya gitu. Begitu saya kirim foto, iya Pak, bener itu anak saya. Sekarang ada di mana Pak? Ya begitu. Dari sekian banyak cerita nih, yang mana yang prosesnya paling lama? Ini 2 tahun ya? Ada yang lebih dari 2 tahun? Ada yang sampai 17 tahun juga ada. Nggak, maksudnya 17 tahun hilang, Mas Nur nemuin? Nggak yang Mas Nur nemuin? Enggak sih. Ya paling ya seperti inilah yang 2 tahun atau 3 tahun ya begitu. Tapi kalau liputan pertemuan orang hilang itu ada yang pernah hilang 17 tahun dipertemukan. Itu gimana? Gitu. Ya biasa. Dia ada yang dari Bandung. Dia ada gangguan kejiwaan ya gitu. Dia terlantar di Jakarta. Mungkin udah kemana-mana ya gitu. Terus dari pihak panti dapat sidik jari, ternyata dia orang Bandung, akhirnya dikembalikan ke keluarganya di Bandung. Gitu. Mas itu jadi wartawan kapan pertama kali Mas? Ya 96, tahun 9, jadi udah 29 tahun. Coba ceritain gimana awalnya, terus tiba-tiba nyemplung. Oh ya kan saya awal di sini sih sebenarnya saya terus terang ya, kalau kayak ngomongin produser itu bukan cita-cita saya gitu. Saya kepengen jadi kameramen aja ya gitu. Mungkin kameramen kan juga ada tingkatannya ya gitu ya. Mas Nur sempat saya marahin karena nggak mau jadi produser. Iya, saya tuh. Oke, jadi dari 96 gimana awalnya terjun jadi wartawan? Ceritain dulu. Saya nggak ada bidang di wartawan. Saya
cuma lulusan aliyah aja, madrasah aliyah negeri. Kalau sekarang ya tingkat SMA ya begitu. Dari Lulus tahun SMA 90 terus? kerja di Puskesmas Kelurahan Warakas. Karena udah 5 tahun nggak ada perkembangan, kalau sore saya ikut ini praktek dokter. Dokternya itu ngambil S2, dapat spesialis paru di mana? Di Palembang. Lah saya diajak mau ikut ke Palembang apa enggak gitu. Nah di puskesmas Enggak. itu jadi apa Mas dulu? Ya biasalah, petugas banyak lah, bersih-bersih Oke. sama pendaftaran pasien itu yang di administrasi. Nah, terus? Lah karena dokternya mau pindah ke Palembang, saya diajak, saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya di puskesmas nggak ada perkembangan, saya lulus kursus kameramen yang ada di Cipaku, punyanya Ibu Sumita Tobing. Terus ngelamar di SCTV, alhamdulillah diterima jadi kameramen studio. Dari situ mungkin berkembang-kembang ya kameramen studio, lapangan, bolak-balik kayak begitu. Terus kan kadang-kadang kan gonta-ganti ya studio ya liputan harian ya ada broksus kayak gitu. Tapi saya terus terang ya emang di sini saya udah cocok banget kayak gitu di Orang Hilang gitu. Kadang-kadang ya gini Mas Riko ya, bukannya saya kadang-kadang saya nggak mau jadi produser ya. Saya tuh kalau di lapangan tuh seneng Mas Riko. Iya, saya juga ini kalau saya ke panti kayak begitu ya, panti A, tiba-tiba ke panti B. Lah kan ini kemarin udah pernah ketemu, sekarang ada di sini. Jadi itu yang kadang-kadang. Maksud saya, Mas Nur itu mesti menurunkan kebaikan hati dan skill itu ke yang lebih muda. Maksud gue itu gitu. Makanya suatu hari Mas Nur, kita nggak usah ngobrol, saya panggil. Enggak, Mas Nur udah. Lapangannya stop dulu, Mas Nur di studio atau di produser sekarang bikin sesuatu dan menurunkan. Karena Mas Nur mau pensiun tak lagi kan? Iya, bulan Juli. Bulan Juli nih. Bulan Juli pensiun. Oh, nanti rekaman ini jadi hadiah pensiun Amin. buat Mas Nur. Nah, jadi ada perbincangan di antara kami di leaders gitu kan. Wah, Mas Nur ini one of a kind. Jarang kita punya wartawan kayak Mas Nur. Pertanyaannya selalu, menurut Mas Nur profesi wartawan sekarang tuh gimana? Apa ya? Saya kadang-kadang terus saya ini ngomong sendiri ya. Kadang-kadang saya buat komunikasi ke teman-teman yang di lapangan saya bingung. Pakai notifikasi yang saya nggak ngerti mereka dibaca atau enggak gitu. Padahal saya perlu buat komunikasi. Mas Riko tahu sendiri ya, saya kalau bikin apa itu tor udah sepanjang apa gitu. Kayak kemarin Bang Carlos ngomong, kalau bikin tor kayak gini jangan disuapin terus atau bagaimana. Ya Bang disuapin aja hasilnya seperti itu apalagi enggak ya begitu loh. Jadi kadang-kadang bingung kayak begitu loh. Malah kadang-kadang ada yang ngatur-ngatur saya. Saya bingung kayak begitu. Saya yang diatur kayak gitu. Jadi ini kok anak sekarang kayak begitu ya? Kayak gitu. Ngomel. Ngomel. Tuh, wartawan muda. Lihat deh, kenapa saya merasa harus ngajak ngobrol sama Mas Nur? Karena menurut saya Mas Nur adalah wartawan yang mesti diikutin. Lihat deh, ini dokumen-dokumen ini masih rapih banget. Dan kalau saya tanya ke Mas Nur gini, jadi masih ingat jawabannya. Saya ingat banget waktu dulu, saya masih di reporter Mas Nur. Mas Nur kameramen saya, tiba-tiba saya on cam buat banjir waktu itu. Stop Rick. Dan dengan sopannya, itulah kenapa saya menaruh hormat sama Mas Nur, karena Mas Nur itu kalau ngomong tuh soft spoken. Rick, boleh nggak on cam-nya diulang? Hah? Tapi pakai alasan, karena tadi Riko bajunya gini, terus ada omongan yang salah, dan detail banget. Itulah kenapa tadi saya bilang, Mas Nur ini kayaknya emang perlu dijadikan sebuah contoh jurnalis yang, karena Mas Nur mendokumentasikan semua. Jadi orang-orang hilang, filenya itu masih Mas Nur simpan. Masih, sampai sekarang saya masih lah buat kenang-kenangan. Kenapa disimpan, Mas? Jadi ini ada ceritanya masing-masing nih Mas Riko nih. Ini orang hilang. Diduga dia kayak mau bunuh diri. Ya, terus ketabrak kereta. Tiba-tiba keluarganya nemuin ini tangannya diamputasi. Coba shock apa enggak Mas Riko? Keluarganya shock. Kalau saat ngeliput pertemuan itu, apa yang ada di pikiran Mas Nur? Yang pasti seneng ya mempertemukan dengan keluarganya ya begitu. Apa ya? Ya ada kepuasan sih, tapi ya
kadang-kadang ya ada cerita lucu juga ya begitu ya. Apa gitu? Kayak pernah liputan ya gitu. Pertemuan orang hilang, udah sampai di rumahnya gitu, udah selesai, udah wawancara, udah apa segala ya gitu. Tiba-tiba masuk ke dalam mobil, tiba-tiba driver itu lagi semangat ngelap-ngelap ngelap-ngelap jok. Ternyata ada apa? Narasumbernya pipis, ngompol. ya karena ada gangguan ya gitu loh, mungkin di mobilnya adem atau bagaimana kayak begitu ya. Ya begitu. Jadi aduh, ini drivernya kerja bakti, tahu dia nyari air dari mana ya gitu. Kita udah seneng-seneng udah mengembalikan orang hilang ke keluarganya, tiba-tiba ya macam-macam ceritanya ya gitu. Kadang-kadang ada juga yang udah dipertemukan kayak gini nih, ibunya ujung-ujungnya nanya nih, ada kerjaan nggak? Tolong cari kerjaan atau... Tapi sepanjang perjalanan Mas Nur 16 tahun di orang hilang itu, ya WhatsApp banyak 24 jam loh. 24 jam. Itu gimana? Ada yang aneh-aneh? Yang pasti ada sih. Ada sih, ini kayak kakak adik dari mana ini? Dari Kerawang. Dia tuh emang ini pengamen, anaknya pengamen juga gitu. Itu adik kakak emang hilang di Jakarta. Terus dipertemukan salah satu di Cipayung, satunya lagi ada di Cengkareng. Begitu dipertemukan ya sebenarnya sih dia cuma nyapa-nyapa aja ya gitu ya. Tapi kadang-kadang mengganggu sampai malam ya, cuma, "Bapak, bagaimana kabarnya Bapak?" Cuma kayak gitu doang, kayak gitu cuma mungkin ya gitu. Jadi kadang-kadang ya mengganggu, tapi ya wis lah, nggak apa-apa lah, ikhlas saja ya begitu. Oke. Jadi Mas Nur Juli besok mau pensiun. Oh. Karena aku kan sering banget kasih challenge ke Mas Nur kan. Mas Nur online di produser Mas Nur, karena I put a huge respect. Saya naruh hormat banget sama Mas Nur. Karena saya selalu memperhatikan Mas Nur. Oh, ini orang emang menurut saya cool gitu, keren jadi wartawan. Oke. Terakhir, jadi abis pensiun mau ngapain Mas? Mau buka yayasan orang hilang? Enggak lah, ya jalanin aja kita nanti. Belum tahu apa yang mau dikerjakan, tapi ya adalah gambaran sedikit-sedikit mungkin usaha apa. Tapi masih lama, sampai saat itu tiba Mas Nur masih membuka handphonenya ya masih. Untuk orang-orang yang rata-rata mereka hilang tuh karena apa sih Mas? Yang selama ini kan mereka ada berkebutuhan khusus, terus terlantar. Lawang ini aja orang tua ini dari Medan ini. Dari Medan, dia itu ke Jakarta, terus di Monas tuh hilang. Ya mungkin ini kali pamit dia mungkin mau ke belakang atau kemana ya gitu. Terus akhirnya ini dipertemukan sama petugas P3S, dirujuk ke Panti Cipayung. Dan saya dapat info dari Panti Cipayung. Keluarganya ada di Depok. Tahun berapa itu? Ini sih ada 5 tahunan. 5 tahun yang lalu? Ada lagi nih cerita orang hilang yang dari Palembang, dia ngunjungin cucunya di Pluit, itu mau sunatan. Nah, giliran mau pulang ke Palembang lagi, si bapaknya hilang. Begitu bapaknya hilang, saya dapat informasi dari Cipayung, itu ada Cipayung. Keluarganya saya kabarin, keluarganya ke sini bawa polisi, bawa berapa orang. Banyak banget disangin saya itu mau nipu atau apa. Makanya saya kan kadang-kadang selalu bilangnya patokan ketemu di Senayan City di SCTV ya. Saya bawa SCTV, saya nggak mau kemana-mana ya gitu. Banyak ketemu di sana. Bener ke sini bawa polisi. Saya kasih tahu, mohon izin ya Pak ya, untuk liputan ini tidak ada biaya dan tidak dipungut biaya. Nanti SCTV akan anterin kok sampai ke rumah. Ayo, pada pulang polisinya. Babin Kamtipmas apa itu ya gitu. Terus yang mau jemput itu cuma keluarganya aja salah satu. Nanti bener kok akan dijemput sama SCTV, akan diantar sama sana gratis, nggak ada biaya. Ya sekarang kalau mau dicek ya ayo, siapa yang dipungut biaya sama ini orang hilang? Nggak ada biaya pokoknya. Kan yang Mas Nur lakukan itu melebihi tugas dan job description. Iya. Apa yang ada dalam pikiran Mas Nur?
apa ya, berat juga kan mengemban ada ini ada SCTV, ini ada Indosiar ya gitu. Saya kan nggak mau mempermalukan ini apa, tempat saya bekerja ya begitu ya. Saya juga harus menghormati mereka ya begitu. Dan apa yang Mas Nur pikirkan ketika bekerja melebihi apa yang harusnya? Sebenarnya kan kalau misalkan ada misalkan yang lain bisa aja kan Mas Nur gini. Oke, liputan langsung tek 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 dah gitu kan. Liput dah. Tapi kalau Mas Nur kan ini aja dia masih apa loh? 5 tahun yang lalu, berapa yang tahun yang lalu dan lain-lain. Kenapa Mas Nur invest banyak banget waktu? Kenapa Mas Nur mencurahkan itu semua? Ya, Apa yang Mas Nur saya apa merasakan kalau saya sendiri yang hilang itu bagaimana ya? Jangankan hilang, orang anak nggak pulang aja saya pasti nanya, posisi di mana? Kak, nanti pulangnya ke sini ya atau bagaimana? Kayak begitu. Ini aja ya, ini foto-foto kayak begini ya, Mas. Ini saya kadang-kadang namanya orang hilang, saya kadang-kadang backup di anak-anak saya. Fotonya takutnya di sana di-delete apa-apa ya begitu. Saya backup ke anak-anak saya. Ya anak saya pernah di kampus ada foto-foto yang kayak Down syndrome atau apa, ditegur sama temennya. Anak saya kan namanya kan si Jufar. Juf, kamu kok nyimpenin foto-foto kayak begitu untuk apa sih gitu? Ini mah foto punya kerjaan ayah saya. Aduh, ya Allah. Terus ya, saya juga nggak cuma di sini Mas Riko, saya semua pekerjaan yang berurusan dengan orang hilang itu saya kadang-kadang ngobrol dengan anak-anak di rumah. Kayak gitu, nggak cuma ini, saya sampaikan semuanya apa yang saya kerjakan itu sama anak, sama istri saya obrolin ya gitu pekerjaannya ya gitu. Wah, gue suka banget jadi nggak apa, ya biar nggak inilah ada kenangan buat semuanya ya. Gitu. Gue suka banget nih orang. Kita mau ulang tahun Mas Nur, 20 Mei, liputan 6, yang ke-29. Gimana rasanya bekerja di liputan 6? Gimana rasanya bekerja di sini dengan apa yang Mas Nur kerjakan sekarang? Iya ya, ya alhamdulillah ya Mas Riko ya. Selama saya ngurusin orang hilang, berkah saya banyak banget. Saya bisa naik haji, saya terus terang saya kaget. Saya termasuk jadi calon. Sampai kayak 10 tahun terakhir masih ada yang nanyain, sudah liputan haji apa belum sih? Sudah liputan haji apa belum? Saya bilang sudah, ya begitu. Itu kayak liputan ke luar negeri. Udah. Bikin paspor. Terus kayak apa? Kayak ke Malaysia, ke Beijing, ke Korea. Itu kan yang menurut saya itu bukan buat saya ya begitu loh. Tapi dengan tiba-tiba ya kalau nggak dari SCTV saya dari mana lagi gitu. Pokoknya ya banyak cerita. Oke. Cool. Terakhir apa yang ingin Mas Nur sampaikan kepada yang nonton misalkan, apakah bukan hanya soal wartawan dan pekerjaan Mas Nur sebagai jurnalis yang ikut mencari orang hilang selama 16 tahun belakangan, tapi sebagai person, sebagai manusia, sebagai misalnya dari wartawan ke wartawan, apa yang ingin Mas Nur sampaikan? Ya kalau saya sih mungkin kayak menyampaikan berita ya itu memang yang harus yang benar kayak begitu. Kalau mau menolong ya jangan setengah-setengah ya begitu. Kan selama ini kan orang hilang kan yang ada kan cuma di SCTV yang rutin tayangannya. Kalau TV lain betul ya begitu. Kalau yang lain kan nggak ada ya gitu. Yang saya lihat kan kadang-kadang juga kaku ya begitu loh. Kalau saya kan real apa yang di lapangan ya gitu. Kita kan tugasnya kan hanya merekam. Bukannya apa kayak suruh ngasih adegan-adegan palsu itu enggak. Tugas kita kan hanya untuk merekam karena peristiwa. Kita jurnalis gitu. Bukan sutradara reality show. Betul. Ya. Mas Nur, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih sudah mau dipaksa buat ngomong. Karena dia suka nggak mau deh. Terima kasih sudah mau dipaksa. Terima kasih sudah melakukan yang Mas Nur lakukan. Amin. Ini buat saya sih hebat dan sehat-sehat terus. Amin, Mas Nur. amin. Jangan lupa buat Anda yang bingung, ini apa nih orang hilang? Orang hilang itu ada di Buser SCTV setiap Senin sampai Jumat. Tayangan Busernya orang hilang itu ada di antara Senin sampai Jumat itu. Dan biasanya Mas Nur dan kami juga ikut membantu karena buat kami jurnalisme tanpa dampak itu kayaknya harus ditambahin deh supaya
ya berdampak baik buat sesama. Terima kasih yang udah nonton, Mas Nur, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, komen di akun YouTube Liputan 6 dan temui kami di sosial media lainnya. Saya Riko, Salam SCTV.